Tapi ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa penggunaan bedak pada bayi ini dilarang. Kali ini kita akan membahas pro dan kontra seputar penggunaan bedak pada bayi. Dilansir dari laman resmi Perhimpunan Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin Indonesia, penggunaan bedak pada bayi ini dapat mencegah kulit bayi yang masih sensitif dan dapat pula menjadi barrier atau penghalang dari gesekan kulit bayi dengan bahan yang lainnya, sehingga kulit bayi tak mudah lecet. Selain aromanya yang harum, bedak pada bayi juga dapat menjaga kelembapan kulit dan menjaga pH kulit bayi dalam keadaan normal. Selain itu, menggunakan bedak juga dapat mencegah kulit bayi yang sensitif terjadi iritasi saat bayi melakukan pergerakan. Beberapa kandungan bahan pada bedak dapat memberikan efek sejuk pada bayi sehingga bayi akan merasa nyaman sepanjang hari. Bedak juga dapat mengatasi gangguan kulit ringan yang dialami bayi. Selain itu, dengan menggunakan bedak, ikatan emosional antara bayi dan mama akan terbentuk karena sentuhan lembut mama saat mengusapkan bedak ke tubuh bayi. Dan dengan menggunakan bedak, aroma bayi sepanjang hari akan wangi karena bedak pada bayi memiliki aroma yang sangat khas. Penggunaan bedak pada bayi sampai saat ini masih menjadi pro dan kontra. Namun di Indonesia sendiri, penggunaan bedak pada bayi ini masih sangat populer dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Bedak bayi mengandung partikel-partikel yang sangat halus, yang sangat mudah tersebar dan terbawa udara dan terhirup pada bayi ketika digunakan. Perlu diketahui, paru-paru dan sistem pernafasan bayi tidak sekuat orang dewasa. Sehingga partikel-partikel yang halus tadi jika terhirup dapat menimbulkan permasalahan pernafasan pada bayi. Sebenarnya orang tua menggunakan bedak pada bayi untuk mencegah iritasi. Namun perlu diingat bahwa kulit bayi masih sangat sensitif terhadap bahan-bahan atau komponen yang terdapat pada komposisi bedak. Misalnya saja talkum ataupun bahan pewangi yang dapat menyebabkan risiko alergi pada bayi. Lalu bagaimana jika kita ingin menggunakan bedak pada bayi? Berikut cara aman dalam menggunakan bedak pada bayi. Yang pertama, teliti kandungannya. Sebelum memilih bedak, mama sebaiknya membaca dengan teliti komposisi dari setiap bahan yang ada pada bedak. Mama harus memastikan bahwa bahan-bahan ini tidak menyebabkan alergi pada bayi mama. Terlebih lagi, mama harus memilih produk yang telah teruji secara klinis, tidak menyebabkan alergi ataupun reaksi lainnya pada bayi. Yang kedua, tuang terlebih dahulu di tangan. Ketika hendak menggunakan bedak, mama sebaiknya menuang bedak di tangan mama terlebih dahulu. Dan ingat, jauhkan dari area wajah bayi agar partikel kecil dari bedak tidak terhirup oleh bayi. Setelah mama tuang ke tangan mama gosokkan terlebih dahulu, baru kemudian dioleskan secara lembut ke tubuh bayi. Yang ketiga, hindari menggunakan bedak pada wajah, area kelamin, dan lipatan tubuh. Menghindari penggunaan bedak pada wajah agar partikel-partikel kecil dari bedak tidak terhirup oleh bayi. Sedangkan untuk area lipatan seperti paha dan ketiak, serta daerah kelamin, jangan diberikan bedak karena ketika lembab, bedak akan mengumpul dan ini tentunya akan menyebabkan terjadinya iritasi dan infeksi. Yang keempat, senantiasa membersihkan sisa-sisa bedak pada tubuh bayi. Jika bedak mengendap atau tertinggal pada kulit bayi, maka dapat menimbulkan risiko iritasi dan reaksi alergi. Jadi sebaiknya mama segera membersihkan sisa-sisa bedak ketika mengganti popok ataupun ketika memandikan bayi.
Yang kelima, rutin mengganti popok agar tidak terjadi iritasi. Dan ketika mengganti popok, biarkan area popok kering terlebih dahulu. Setelah kering dan hendak menggantikan dengan popok yang baru, berikan sedikit bedak pada area ini. Ingat, sedikit saja dan jangan berlebihan. Yang keenam, hindari menggunakan bedak saat bayi berkeringat. Bedak dan keringat yang tercampur akan menyebabkan penyumbatan saluran keringat. Dan ini nantinya dapat menimbulkan biang keringat pada bayi. Jadi, hal yang dapat kita simpulkan adalah penggunaan bedak pada bayi sebenarnya masih boleh-boleh saja. Namun, kita harus memperhatikan cara menggunakan yang benar. Gunakan seperlunya, jangan berlebihan. Sebagai alternatif, mama di rumah juga dapat menggunakan bedak dalam bentuk krim. Bedak ini tak kalah harumnya dengan bedak tabur. Sekian bahasan kita tentang pro dan kontra penggunaan bedak pada bayi.